rencana ke depan di bidang pertanian khususnya karena memang kita titik fokusnya di pertanian karena melihat luas wilayah Lengkong hampir 3/4-nya itu isi pertanian. Artinya kita fokus di pertanian. Rencana ke depan memang kita mengambil tema gimana caranya mewujudkan pola tanam dan panen bareng. Diawali dengan melaksanakan pembenahan sarana maupun prasarana. Sarana ke depan insya Allah diprioritaskan minimalnya per tahun 1 unit JUT dan 1 unit irigasi kita serius. Bahkan ke setiap dewan pun kita meminta aspirasi khusus hanya mengajukan tentang jalan usaha tani, salah satu upaya untuk membenahi percepatan di bidang sarana. Nah, untuk prasarananya karena peran serta minat di pertanian itu lumayan menurun di kalangan muda, jadi kita coba membangun petani-petani muda dengan mengaryakan di bidang tanah sekitaran 500 bata atau bahasanya 1 baunya. Nah, jadi di bidang tersebut untuk lahan akselerasi bagi para pemuda yang ingin atau mau belajar untuk bercocok tanam. Rencana ke depan setahun kemudian saya pengen setelah lulus dan diwisuda di bidang yang 500 bata ini mereka bisa menyebar akselerasi secara mandiri dan menjadi petani profesional secara mandiri di hamparan yang mereka garap secara mandiri. Merangsang pemuda untuk terjun ke pertanian. Sebenarnya kita diawali bagaimana caranya mereka istilahnya minat dan suka dulu terhadap pertanian dengan kita membanyakan akselerasi bukan teori tapi kita langsung praktek di lapangan secara langsung. Nah, langsung mereka pun terjun secara pelaku langsung aktornya yang melaksanakan sekaligus kita analisis langsung. Analisis menggali bahwasannya memang ada potensi bisnis yang terpendam di dalam pertanian itu yang lumayan cukup besar. Jadi istilahnya andai kata kita kalkulasikan dengan kita bekerja sebagai karyawan di pabrikan dan kita kalkulasikan hasil dari tanam bercocok tanam itu hampir berimbang bahkan bisa melebihi gitu ya. Jadi itulah target sasaran untuk merangsang para pemuda supaya terjun ke lapangan, kita langsung akselerasi di lapangan, kita langsung praktek dan kita analisis juga progres bisnis agrobisnis dari pertanian itu seperti apa, itu mungkin. Kita memang untuk yang sekarang itu hanya mengambil tema ya. Pola tanam dan panen bareng itu kita jadikan tema. Karena apa? Untuk menggapai hal tersebut praktis banyak yang harus diperbaharui seperti tadi dibahas di awal. Intinya banyak yang harus dibenahi dari mulai sarana dan prasarana yang kita siapkan. Jadi targetan kita menuju ke pola tanam dan panen serentak itu gimana caranya dalam jangka 1 periode ini minimalnya 80% sarana sudah baik dan prasarananya minimalnya mengangkat yang alhamdulillah dari progres per semester ini saja dari 50 pendaftar sebagai mendaftarkan diri untuk menjadi kelompok sudah ada 20 petani muda yang serius. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang tiap tahun yang akhirnya regenerasi di pertanian, di si pelaku petaninya itu sendiri ada tongkat estafet turun-temurun, ada yang meneruskan, sarananya sudah baik, insya Allah tongkat estafet setelah jangka 1 periode ini selesai, misalkan di 2005, entah siapapun nanti yang meneruskan menjabat, mangga saya hanya titip amanat gimana caranya pola tanam dan panen bareng itu bisa diwujudkan. Karena itu satu bentuk kekuatan kalau kita ingin mendapatkan hasil panen yang baik. Hasil panen yang baik dengan merubah kebiasaan petani lama yang istilahnya cenderung hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman secara konvensional tanpa didukung oleh inovasi-inovasi terkini.
yang akhirnya sekarang yang digadang oleh petani muda pun rata-rata mereka langsung diterapkan oleh inovasi-inovasi yang disarankan oleh para pembina di pertanian. Contoh mungkin kita ke depan harapan kalau kita melihat keseriusan pemuda ini ternyata serius, kita siapkan lagi lahan untuk perluasan mereka berakselerasi secara profesional sebagai petani yang siap terjun bertarung, dan sebagai petani milenial yang berinovasi, mengadopsi modernisasi di pertanian ke depan, insya Allah itu bakal kita wujudkan.